Halo Mizami serba definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar, namun dengan cara atau metode pemfaktoran. Nah, limit fungsi aljabar metode pemfaktoran ini adalah salah satu cara dalam kita menyelesaikan sebuah uh, limit fungsi aljabar. Nah, di samping metode pemfaktoran itu kita juga kenal dengan metode substitusi, ya, metode membagi dengan pangkat tertinggi dan juga metode dengan mengalihkan faktor sekawan. Namun kali ini kita fokus terlebih dahulu ke dalam penyelesaian limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Nah, kira-kira ada yang tahu seperti apa atau bagaimana cara kita menerapkan metode pemfaktoran dalam sebuah limit fungsi aljabar? Nah, metode pemfaktoran itu digunakan apabila jika penyelesaian limit fungsi aljabar dengan metode substitusi, ya, itu akan menghasilkan nilai 0/0. Jadi substitusi itu dia langsung kita menggantikan dengan nilai dari si variabelnya. Kalau menghasilkan nilai 0/0 berarti adalah tak tentu. Maka ya baru kita harus gunakan metode pemfaktoran. Oke, ini contohnya. Misalnya limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4 diper x kurang 2, ya. Jadi cara menyelesaikannya, ya, terlebih dahulu kita akan coba kenapa harus menyelesaikan metode pemfaktoran. Oke, kita coba masukkan nilainya x menuju 2-nya yaitu dengan metode substitusi. Kita masukkan nilainya. X, ya, itu 2 dipangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, ya. 4 kurang 4 diper 2 kurang 2. Nah, 4 kurang 4 itu 0. Kemudian 2 kurang 2 adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilai dengan cara substitusi itu adalah 0/0. Nah, 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Jadi, dengan cara substitusi itu tidak berfungsi, ya, sehingga kita harus lakukan dengan cara lain, metode lain, yaitu metode pemfaktoran. Nah, disinilah kita harus gunakan metode pemfaktoran. Kita akan faktorkan limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4 diper x kurang 2. Nah, x kuadrat kurang 4 kira-kira kalau kita faktorkan berarti adalah x kurang 2 kali x tambah 2, ya. Jadi X kurang 2, kemudian X tambah 2 diper X kurang 2. Nah, coba perhatikan, mungkin di sini ada yang bisa saling kita coret. Oke, ini ya X kurang 2 dengan X kurang 2 yang di bawah, ya. Jadi kita coret sehingga kita hasil akhirnya itu tersisa limit X menuju 2 itu X tambah 2. Nah, sekarang X-nya ini yang harus kita gantikan dengan X menuju 2. Jadi X-nya gantikan dengan 2, ya. Kemudian tambah 2. Jadi 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Sehingga limit X menuju 2, X kuadrat kurang 4 diper X kurang 2 itu hasilnya adalah 4, ya. Dimana di sini kita terapkan metode pemfaktoran karena ingat dengan metode substitusi kalau dia menghasilkan 0,0 yaitu bentuk tak tentu maka harus dilakukan metode pemfaktoran. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memahami kapan kita harus menggunakan metode pemfaktoran, ya. Poinnya adalah apabila kita lakukan substitusi dengan hasilnya 0/0, maka disitulah kita lakukan metode pemfaktoran. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita coba dengan beberapa contoh soal. Soal nomor 1. Tentukanlah nilai limit fungsi aljabar di bawah ini, yaitu x, ya, limit x menuju minus 1, x kuadrat kurang 1, kemudian di per x tambah 1, ya. Jadi
kira-kira ya, kalau kita masukkan ini nilainya ya, nilai X-nya dengan secara substitusi itu minus 1 ya, X-nya kan minus 1. Jadi minus 1 dikuadratkan kurang 1. Kemudian yang X ini juga diganti yaitu minus 1 ya, tambah 1. Sehingga minus 1 dikuadratkan itu adalah 1 kurang 1. Kemudian minus 1 ditambah 1 adalah hasil 0. Nah, ini 1 kurang 1 adalah 0. Sehingga kita dapatkan adalah 0 per 0. Bentuk tak tentu. Jadi dengan kita coba metode substitusi ya, dengan memasukkan nilai X-nya itu didapatkan limitnya adalah 0 per 0. Berarti bentuk tak tentu. Sehingga di sini harus kita lakukan metode pemfaktoran. Oke, perhatikan cara memfaktorkannya ya. Limit X menuju minus 1, X kuadrat kurang 1 di per X plus 1 ya. Jadi X kuadrat kurang 1 itu kalau kita faktorkan yaitu adalah kira-kira X tambah 1 ya, kali dengan X kurang 1 ya. Jadi kalau X kali X adalah X kuadrat ya. Kemudian X dikali 1 adalah min X ya. Kemudian 1 kali X adalah X. Jadi min X tambah X kan habis ya. Kemudian 1 kali min 1. 1 kali min 1 adalah min 1 ya. Jadi pemfaktoran adalah X plus 1 buka kurung X kurang 1 dibagi dengan X plus 1. Nah, ini kita perhatikan ada yang bisa dicoret. Oke ya. X plus 1 dengan X plus 1 ya. Ini bisa saling dicoret sehingga sejauh ini kita dapatkan limit X menuju 1 itu adalah X kurang 1. Nah, di sini baru kita masukkan nilai dari si X-nya. Nilai si X-nya adalah minus 1 ya. Jadi minus 1 ya, di sini X-nya diganti minus 1 ya, kurang 1. Minus 1 kurang 1 hasilnya adalah minus 2. Jadi limit X menuju 1 untuk X kuadrat kurang 1 di per X plus 1 hasilnya adalah minus 2 ya. Di sini sama kita lakukan dengan model pemfaktoran. Oke, kita coba contoh soal berikutnya yaitu soal nomor 2 ya. Di sini kita disuruh menentukan nilai limit fungsi aljabar ya untuk limit X menuju 1 untuk X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kurang 1. Nah, kita coba terlebih dahulu dengan metode substitusi ya, dengan memasukkan langsung nilainya, maksudnya nilai si X ya. Jadi masing-masing yang mengandung variabel X kita ganti dengan 1. Jadi 1 ini ya, 1 kuadrat, kemudian 2X ini adalah 2 kali 1, kemudian minus 3. X di sini ganti dengan 1, yaitu 1 kurang 1. Jadi 1 kuadrat ya, ditambah dengan 2 kali 1, itu 2, kemudian minus 3. 1 kurang 1 adalah 0. Nah, ini kita tambahkan ya, 1 tambah 2 tuh 3. 3 kurang 3 per 0. 3 kurang 3? Iya, 3 kurang 3, 0 juga. Sehingga kita dapatkan adalah 0 per 0. Kalau kita gunakan metode substitusi, yaitu menghasilkan bentuk tak tentu. Sehingga kita harus selesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, sekarang kita akan faktorkan ya. X limit X menuju 1 untuk X kuadrat tambah 2X kurang 3 di per X kurang 1. Nah, perhatikan untuk yang sisi atas ini. Ini kira-kira kalau kita faktorkan menjadi berapa? Ya, bagaimana kalau kalau ditambah ya? Kalau ditambah itu hasilnya apa? Dikali ya. Dikali itu minus 3 ya. Kemudian kalau ditambah itu adalah 2. Jadi kita dapatkanlah X ya kurang 1, kemudian X tambah 3. Ini kalau kita kali X kali X ya. X kali X itu kan X kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian X kali 3, 3X ya. Kemudian min 1 kali X adalah min X. Jadi 3X tambah min X adalah 2X. Sedangkan min 1 kali 3 adalah
minus 3 ya. Jadi pemfaktoran adalah X kurang 1 kali dengan X plus 3. Nah, dibagi dengan X kurang 1. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana bisa dicoret. Oke, ini jelas ya, nampak X kurang 1 dengan X kurang 1 itu sama-sama bisa kita coret ya. Oke, kemudian sudah kita dapatkan X kurang 1 sama-sama dicoret, kita dapatkan yang hasil sementaranya adalah limit X menuju 1 X tambah 3. Nah, di sini baru kita masukkan berapa nilai dari si X-nya. X-nya itu 1. Jadi kita masukkan nilainya 1 tambah 3. Nah, 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 4. Sehingga dengan demikian limit X menuju 1 untuk X kuadrat tambah 2X kurang 3 diper X kurang 1 hasilnya adalah 4. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Masih sama, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar untuk limit X menuju 2 ya, untuk X kuadrat kurang 4 diper X kuadrat kurang 3X tambah 2 ya. Sama, kita coba dulu dengan cara substitusi. Kita masukkan nilainya ya. X kuadrat di sini kita masukkan dengan X-nya itu 2, berarti dikuadratkan. Kemudian yang X kuadrat di sini X-nya itu berapa? Sama 2 dikuadratkan. Kemudian yang X di sini ya 3 kali 2 tambah dengan 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. Kemudian 2 pangkat 2 yang bawah di sini 4 juga. 3 kali 2 adalah 6 ya. Kemudian tambah 2. Nah, 4 dikurang 4 itu 0 ya. Kemudian 4 kurang 6 itu minus 2. Tambah 2. 0 per min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2 berapa? Ya, jelas ya. Itu adalah 0. Jadi, sama dengan 0 per 0. Bentuk tak tentu juga kalau kita terapkan dengan cara substitusi. Oleh karena itu, harus kita lakukan model pemfaktoran, metode pemfaktoran. Nah, hasil pemfaktorannya adalah limit X menuju 2 untuk X kuadrat kurang 4 per X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu ya. Itu di sini kalau kita faktorkan adalah X tambah 2 ya kali dengan X kurang 2. Sedangkan untuk X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu kalau difaktorkan adalah X kurang 2 kali X kurang 1. Nah, ini kita lihat apakah ada yang bisa dicoret ya. Oke, di sini jelas itu X kurang 2 yang di atas dengan X kurang 2 di bawah. Sehingga hasil untuk sementara limit X menuju 2 itu adalah untuk X tambah 2 per X kurang 1. Nah, di sini kita coba masukkan nilainya ya. Atau kita langsung gantikan nilai X dengan 2. Kemudian sehingga kita dapatkan adalah X di sini 2 ya, ini 2. Yang ini punya di sini, kemudian yang X ini kita ganti dengan 2 ya. Kurang 1. 2 tambah 2 itu berapa? 2 tambah 2 4. 2 kurang 1 adalah 1 sehingga hasilnya adalah 4. Nah, dengan demikian limit X menuju 2 untuk X kuadrat kurang 4 diper X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu hasilnya 4 dengan cara metode pemfaktoran. Jadi di sini poin pentingnya adalah lakukan terlebih dahulu dengan model substitusi dan apabila ditemukan bentuk tak tentu yaitu adalah 0 per 0 baru kita lakukan dengan cara metode pemfaktoran. Nah, demikianlah uraian singkat tentang cara mencari limit fungsi aljabar dengan model atau metode pemfaktoran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.